Hot 70 nih, HP Infinix Hot 70. HP-nya gaya banget nih desainnya. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya. Jangan kayak gue yang lagi serak kayak gini. Semoga lo selalu sehat. Dan di video kali ini gue pengen bahas HP yang terbaru dari Infinix. HP versi hotnya nih, Infinix Hot 70. Harganya nih kalau nggak salah sih sekitar 2 jutaan ya. Atau lo bisa cek ya link di deskripsi video buat cek HP ini harganya berapa. Iya, Infinix Hot 70 ini hadir dengan kalau nggak salah ada 4 varian ya. Yang gue punya ini yang 8128. Ada juga yang paling rendahnya 4128 ya. 6128 dan 6256. Yang gue punya ini yang RAM-nya paling gede 8128. Kalau lihat covernya, boxnya ini tuh kelihatan keren ya, kelihatan bener-bener kayak HP yang desainnya gaya gitu ya. Beda banget sama casing-casing Infinix Hot Series sebelumnya. Biasanya udah warna hitam, ini warna putih dan bagian depannya ada efek-efek kayak gini. Keren, cakep. Terus kalau kita lihat di sini, dia punya baterai besar ya, 6000 mAh dengan chargingnya udah 45 watt, faster beyond wattage katanya. Jadi ngecasnya harusnya cepat. Di sisi samping sini bisa lihat ya, dia tuh ada garansi 5 tahun software update. Beuh, mantap banget, nyaingin merek Korea nih. Terus dia punya military standard durability, ada NFC dan juga punya gyroscope. Terus di sini kita dapat 48 GB dari smartphone untuk kuotanya. Kalau untuk garansinya 12 bulan ya, pakai cargo service. Kalau di samping sini SGS Premium Performance. Ini untuk ketahanannya, untuk drop resistance-nya dia 5 star, terus impact resistance-nya juga 5 star. Jadi ini HP emang didesain untuk awet tahan lama kayaknya ya. Drop resistant, terus impact resistant, dan juga software update-nya hingga 5 tahun. Ya, tapi untuk sistem operasinya, untuk Android update-nya cuma 3 kali aja. Untuk spek unggulan HP ini, baterai 6000 mAh, ngecas 45 watt, pakai Helio G100, jadinya untuk performa pasti ngebut. Max Dust Proof Daily Water Resistance ini kalau nggak salah IP54 atau IP64 gitu ya. Dan dia juga layarnya udah 120 Hz always on display. Beuh, serius nih masih kasih AMOLED. Mantap banget loh kalau masih AMOLED. Tapi nanti kita cek ya. Ada One Tap AI Flash Memo, terus garansi 5 tahun software update dan 3 kali OS update tuh. Androidnya bisa 3 kali update. Untuk kameranya sendiri dia di 8 megapiksel ya, kamera depan, dan kamera belakangnya 50 megapiksel. Spesifikasi yang menarik sih menurut gue untuk kelas harga 2 jutaan. Karena sekarang tuh serba mahal ya. Udah langsung kita unboxing aja. Waktu Infinix Hot 60 kemarin ya, itu tuh harganya di 2 koma kecil gitu. Itu untuk yang 8128. Kalau yang sekarang lo bisa cek harganya di deskripsi video atau produk yang gue tag ya di video ini. Lo bisa cek harganya. Yang pasti harganya ada kenaikan karena ya itu dia, naiknya kebutuhan AI, orang-orang pada berlomba untuk beli memori, jadinya RAM dan storage tuh mahal banget sekarang. Nah, sekarang lo bisa lihat nih isi kotak penjualannya. Pertama kita dapat HP-nya, masih diplastikin ya, Hot 70, mantap. Terus kita lihat kompartemen berikutnya di sini, dapat kartu dari smartphone ya, kartu bundling nih 48 GB selama 1 tahun, XL Smart. Nomornya acak, ya nggak apa-apa. Acakan juga nggak dipakai sama gue. Terus juga kita dapat buku panduan penggunaan dan kartu garansi. Terus di sini juga ada license by Qualcomm. Kemudian di kompartemen berikutnya ini kita dapat soft case. Bukan soft case, deng. Ini hybrid ya. Jadi sampingnya soft, belakangnya tuh semi hard mica gitu. Nih cakep nih. Wih, suka banget gue dikasih casing yang secakep ini. Asli cakep banget ini casingnya. Terus kita lihat lagi kompartemen berikutnya, kita dapat kabel charger ya, panjangnya standar USB-A atau USB-C. Terus kita dapat charger adapter, ada chargernya. Ini masih pakai USB-A ya. Dan ini outputnya 45 watt, lo bisa lihat sendiri. Kemudian terakhir ya, ini dapat SIM card ejector yang bentuknya kotak kayak gini. Isinya udah lumayan komplit, jadinya kita nggak perlu jajan casing lagi. Ini casingnya dapetnya cakep soalnya. Oke, sekarang kita lihat HP-nya ya, masih diplastikin nih. Ini diselorotin bisa nggak ya? Wih, bisa. Wow, ini desainnya cakep cuy. Asli desainnya keren. Ini bodi belakangnya masih polikarbonat, cuma dia dibikin ngedoff gitu. Jadi seakan-akan tuh berasa kayak kaca, tapi ini cakep beneran. Kita buka dulu ya, biar kelihatan tambah cakep. Tuh, bisa lihat sendiri. Desainnya keren, dia ada kayak action apinya gitu di sini. Kalau digoyangin ini kelihatan tuh ya. Wih, cakep. Terus bagian kamera juga lo bisa lihat nih, bagian kameranya.
Ini bagian kameranya keren banget asli. Desain yang cakep banget. Untuk framenya sendiri ini dari bahan polikarbonat ya, belum bahan metal. Tapi framenya dia dibikin bagian tepiannya tuh ada bulatannya gitu, jadi nggak bikin berasa kaku, nggak bikin berasa bersudut kalau digenggam kayak gini. Di sisi kanan sini ada tombol volume, tombol power, dan ini satu lagi kayaknya tombol ini ya, tombol Volex gitu ya, tombol AI. Terus di samping kiri sini ada slot kartu. Nanti kita lihat ya slot kartunya isinya kayak gimana. Di sisi bawah kita nggak dapat port audio. Di sini cuma ada speaker, ada lubang mic, dan juga ada, ya lo lihat sendiri nih, USB-C-nya mepet ke bawah gini ya. Dia nggak pas di tengah-tengah. Terus di sisi atas ini cuma ada grill speaker aja. Jadi HP ini udah dual speaker, udah desain cakep, dual speaker pula. Aduh, mantap banget. Sekarang kita lihat ya slot kartunya kayak gimana. Semoga sih masih triple slot. Gua harap masih triple slot karena ya sekarang kalau misalkan cuma dual SIM aja nggak enak banget. Kita bisa beli micro SD kan buat nambahin. Tuh, masih triple slot. Mantap, dan dia juga ada seal karetnya ya, mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya ini emang udah HP tahan air sih, tapi tahan airnya tahan percikan, tahan siraman doang. Nggak tahan dicemplungin ya, nggak tahan direndam. Untuk tampak depannya, ini gue mesti install dulu dan setting-setting dulu ya. Jadi, tunggu sekejap. A few moments later. Dan tampilan tampak depannya kayak gini. Udah gue setting-setting dan udah gue install beberapa aplikasi. Ini bagian layarnya nggak kelihatan ya, desain layarnya seperti apa, karena ini untuk wallpapernya gelap gitu. Kita lihat ya. Nih, layarnya udah pakai layar punch hole display. Ya walaupun kalau lihat sendiri ya, untuk bezel layarnya bagian bawahnya masih berasa tebal. Kalau dibandingin sama Hot series yang Hot 60 tahun kemarin, Hot 60 tahun kemarin tuh kameranya, layarnya tuh lebih oke gitu ya untuk desainnya. Kalau ini agak mundur, jadinya bezelnya sedikit lebih tebal gitu aja sih. Untuk layarnya sendiri, ini gue nggak tahu nih ya, dia tuh layarnya AMOLED atau bukan. Tapi dia punya always on display, kita cek ya untuk always on display-nya seperti apa. Kita lihat di sini, wallpaper and personalization, biasanya always on display ada di sini. Oke, kita lihat sini. Kita bisa lihat ya, always on display-nya kayak gini. Oke, ini kita cobain. Kalau gue perhatiin ternyata ini tuh layarnya bukan layar AMOLED ya. Iya, emang dia tuh pakai always on display, tapi pada saat nyala kayak gini, ini bagiannya kelihatan ada dimnya sedikit gitu. Jadi ini fix kayaknya layarnya IPS 120 Hz, bukan layar AMOLED. Iya gitu deh. Sekarang kita cek lagi ya. Ini untuk layar sendiri Full HD apa HD+, kita cek aja, kita screenshot kayak gini. Terus kita lihat di bagian AI Gallery, kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Kita lihat di sini. Terus kita lihat details. Ngelihat detailsnya dia masih SD Plus ya, masih 720 aja. Jadi layarnya iya udah 120 Hz. Kalau lihat di settingan ya udah 120 Hz. Tapi dia tuh masih pakai layar HD Plus. Ini screen refresh rate-nya kita bisa lihat ya. Untuk high-nya sendiri dia tuh udah up to 120 Hz. Iya, dengan kombinasi baterai 6000 mAh dan layarnya SD Plus aja, ini tuh HP bakalan baterainya awet banget sih. Apalagi dia udah pakai Helio G100 ya. Chipset yang menurut gue tuh udah mumpuni banget dan udah kencang banget ya untuk kelas harga segini. Pada saat zaman sekarang ya, bukan tahun lalu tapi tahun ini. Lihat aja nih, untuk skor Antutunya mencapai 500 ribuan lebih. Ini waktu gue tes Antutu, untuk Antutu benchmark untuk 3D-nya tuh nggak jalan ya, nggak tahu kenapa. Dan bisa dilihat di sini pada saat proses benchmarking dia sendiri untuk suhunya nggak panas ya, malah turun tuh 2 derajat. Ini gue nggak pakai kipas sama sekali, bener-bener apa adanya. Abis gue setting-setting, langsung gue masukin ke settingan benchmark kayak gitu. Jadinya udah apa adanya aja, malah turun suhunya pada saat proses benchmarking. Artinya kalau buat main game harusnya ini tuh HP nggak panas ya, buat benchmarking aja suhunya turun bukannya naik. Oke, balik lagi kita lihat ya, katanya untuk sensornya dia udah ada NFC, tapi kalau gue lihat di sini untuk shortcut dia nggak ada NFC. Kita masuk ke menu setting aja, multi device connection, dan kita lihat untuk NFC-nya. Komplit apa enggak nih ya fitur NFC-nya. Mantep. Udah punya NFC access card. Jadi HP ini tuh bisa jadi kunci pintu otomatis ya, smart door gitu, bisa buka pintunya pakai ini. Mantep banget. Jadi nggak cuma buat e-money aja. Terus kalau untuk sensor-sensor lainnya, kita lihat ya di sensor box for Android. Di sini kita bisa cek untuk sensor dasar lainnya. Pertama untuk sensor cahaya, ini kalau gue lihat, ini sensor cahayanya benar-benar responsif ya. Untuk kecerahan layar otomatis pasti aman.
Terus kalau ngeliat di sini dia juga punya gyroscope sensor dan gyroscope-nya udah hardware cuy, sesuai sama klaim yang ada di box ya. Terus kalau kita lihat lagi di sini dia punya magnetic sensor, jadi HP ini bisa buat fitur kompas. Dan gue penasaran untuk storage-nya sendiri dia tuh pakai apa? Kita lihat di sini storage-nya udah UFS ya. Aman banget jadinya kalau misalkan buat loading game-game yang berat dia lebih cepet ya, nggak terlalu lama loadingnya karena udah UFS. Oh ya guys, ngomong-ngomong gue belum kasih lihat ya kalau HP ini tuh dipasangin casing bawaannya kayak gimana. HP kece kayak gini, dipasangin casing, tetap kece loh. Ini yang warna ungunya ya, yang gue punya. Ada beberapa pilihan warna yang keren-keren juga, gue nggak tahu warnanya apa aja, lo bisa cek aja di toko officialnya ya. Cek link deskripsi video deh. Tuh, cakep banget kalau dipasangin casing kayak gini. Mantep banget. Terus kalau misalnya dinyalain Volax-nya gini, ini bisa diatur ya untuk Volax-nya. Buat apa aja. Tuh kalau dipencet lama dia bakal ke Volax kayak gini. Oh ya ngomong-ngomong, ini tuh untuk screen protector bawaannya ya. Kalau lo lihat biasanya kan kalau yang layarnya pansol tuh bagian kameranya tuh dia bolong bulat ya. Kalau ini enggak, dia bagian kameranya dibikin potongan U kayak gitu. Kelihatan nggak? Biasanya dikasihnya yang bulat bolong gitu ya, tapi kalau ini yang U kayak gini. Nggak apa-apa, nggak ngaruh juga sih kalau menurut gue. Sekarang kita bahas bagian kameranya nih. Kamera depannya dia 8 megapiksel dan kamera utamanya di belakang ini dia tuh 50 megapiksel. Kita lihat dulu ya untuk kamera depannya. Kamera depan 8 megapiksel, kualitasnya kayak gimana? Kayak gitu hasil fotonya. Gue cobain buat mode portrait ya. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita cobain buat kamera utama 50 megapiksel. Hasilnya kayak gitu. Kita coba sekali lagi, kita foto Patrick. Kayak gitu hasilnya. Nah untuk perekaman videonya sendiri gue pengen kasih lihat ya, dia tuh udah ada stabilisasinya, walaupun stabilisasinya ya masih AES ya, belum optik. Terus kita lihat di sini, dia tuh udah bisa sampai 2K 30 fps atau Full HD 60 fps buat kamera utama. Kalau pakai kamera depan kita lihat sendiri, dia juga sama ya, bisa 2K 30 fps, cuman untuk Full HD-nya dia mentok di 30 fps aja, nggak ada Full HD 60 fps. Mantap sih. Dan ngomong-ngomong HP ini tuh masih disediain FM radio analog ya. Jadi lo bisa dengerin musik FM radio tanpa perlu streaming. Nggak perlu kuota sama sekali. Cuman ya lo mesti punya earphone buat sebagai antena tuh. Dicolokin di USB-C-nya gini ya. Jadinya bisa. Tapi kalau misalnya kita pakai charger gimana, kita cobain ya. Semoga sih mau sambil ngecas. Colokin. Oh nggak mau. Dia harus pakai earphone, beneran pakai earphone, nggak bisa pakai charger. Sayang sekali. Desain HP-nya keren kayak gini, dan kalau misalnya kita taruh di kayak gini tuh, dia langsung ada nyala-nyala kayak gini. Ini bisa disetting ya. Ini namanya Active Hello Lighting. Kita bisa masuk ke menu setting. Di menu setting lo bisa pilih aja yang namanya di sini Active Hello Lighting. Nah di sini ada settingannya ya. Ada light effect widgetnya ada, terus kita mau light effect durasinya tuh kapan kita bisa atur di sini ya. Mau selamanya bisa dipilih aja, waktunya dari 00 sampai 2359 kayak gue kayak gini. Terus dia juga nyala sendiri otomatis pada saat kita flip kayak gini, atau saat game dimulai gitu ya. Dan juga flash for calls dan juga notifikasi. Buat ngecas, low baterai, startup juga dia nyala. Menarik ya, jadi ada nyala-nyalanya gitu. Cakep nih HP. Dan kira-kira menurut lo gimana untuk Infinix Hot 70 ini? Ya kalau menurut gue sih ya, dibandingkan Infinix Hot 60 tahun lalu, ini ada banyak penurunan ya. Tapi secara harga pada zaman now, ini udah termasuk recommended sih. Untuk video reviewnya mau dibahas apa aja, komentar sob. Bakalan gue bahas. Yang pasti sih gaming bakalan dibahas tuntas ya. Dan segitu aja videonya, gue pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jadi HP semua sekarang standarnya pada turun, harganya pada naik ya. Kacau. Kecuali ya flagship, harganya naik, standar tetap.